Sahabat ragam, baka banyo, onde mande, ranah Minang, ranca bana. Taraga kalijo makanannya. Pagi-pagi sarapan katupek lama dan salah sawah khas Minang bisa jadi referensi kuliner yang asik. Kalau makan siangnya sih, cobain deh gulai gajebo yang sedap. Terus kita mengenal tradisi jual beli sapi yang disebut merosok. Udah, Uni, nonton ya. Jika sahabat berkunjung ke Sumatera Barat, pastinya akan lebih mudah menjumpai katupe atau ketupat. Padahal di daerah lain sih, ketupat dibuat di hari tertentu saja loh. Misalnya ketika merayakan hari Lebaran. Nah, di daerah Pariaman, ada yang namanya katupe lama atau ketupat enak. Ketupat umumnya menggunakan daun kelapa atau janur yang diisi beras 3/4 bagiannya saja. Lalu masukkan ketupat ke dalam panci. Tuang santan kelapa hingga merendam si ketupat. Ini nih yang bikin beda karena biasanya hanya dengan air aja. Gak aneh kan kalau rasa ketupatnya menjadi lebih enak. Apalagi dengan tambahan daun pandan dan sedikit garam. Harum. Masak deh kurang lebih selama 3 jam. Mudah kan bikin ketupatnya? Makan ketupat paling pas sama opor ayam. Tapi kalau ketupat lama, jodohnya ya salah lawak dan sambal tomat. Sensasinya beda. Sekilas, salah lawak mirip perkedel kentang. Tapi bahan dasarnya bukan kentang loh. Apa ayo? Kita iris-iris dulu ya daun bawang dan daun kunyit sebagai penambah aroma pada masakan. Selanjutnya, haluskan kunyit, bawang merah, dan bawang putih. Sisihkan pada wadah, tambahkan irisan daun bawang dan kunyit, cabai giling. Nah, ini apa nih, Bu? Ini ikan asin yang udah dipotong halus-halus. Oh, dipotong halus. Lawak budu, kalau di sini namanya lawak budu. Oh, lawak budu, ikan budu ya, Bu. Iya. Fungsi ikan asinnya apa, Bu? Kan namanya salah lawak. Lawak Oh. itu dari sini dia juga menyedapkan. Oh, biar kerasa ya, gitu ya, Bu. ikannya. Kemudian, tambahkan tepung beras, siram dengan air mendidih. Aduk-aduk sampai merata, membentuk adonan yang siap untuk dicetak. Supaya nggak lengket ketika mencetak adonan, gunakan plastik di salah satu tangan saja. Olesi minyak goreng, bulat-bulatkan 1 sendok adonan salanya. Panaskan minyak goreng, masukkan bulatan sala sampai terendam minyak. Agar matang sempurna, goreng sampai warnanya berubah kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Sesuai banget ya sama namanya, sala berarti goreng dan lawak adalah ikan dalam bahasa Minang. Ukurannya yang imut-imut bikin jatuh hati. Yakin deh, orang Minang yang hidup di perantauan bakal kangen kampung nih lihat sala lawak ini. Untuk sambal tomatnya, haluskan bawang merah, cabai merah, dan tomat yang sudah direbus. Beri sedikit minyak goreng dan air rebusan ketupat. Aduk rata, dan sambal tomatnya siap disantap bersama ketupek lama. Onde mande. Ketupek lama adalah menu sarapan di Pariaman. Rasanya enak banget. Perpaduan yang pas antara gurihnya ketupat, renyahnya sala, dan pedasnya sambal tomat. Pokoknya rancak banget. Sahabat ragam, masakan Minang memang tak bisa lepas dari yang namanya kuah santan, termasuk gulai gajebo nih. Meski berlemak, gulai gajebo banyak peminatnya loh. Gulai gajebo menggunakan daging sapi sandung lamur yang lezat dan gurih. Membuatnya mudah kok.
Siapkan dulu santan kelapanya ya, lalu sisihkan. Kemudian haluskan jahe, kunyit, bawang putih, pala, dan bawang merah. Tambahkan cabai giling dan campur dengan bumbu halusnya. Langsung kita masak yuk. Tuang santan ke dalam wajan, masukkan bumbu halusnya. Aduk merata, tambahkan daun kunyit, serai, dan daun jeruk. Untuk menghilangkan bau amis daging dan memberi aroma wangi yang khas. Setelah santan mendidih, masukkan deh daging gajebohnya. Aduk sesekali, tapi usahakan ya, jangan sampai santannya pecah. Memasak gulai gajebo sekitar 1 jam lamanya hingga keluar minyak dari santan dan dagingnya. Tuh, minyaknya udah keluar. Berarti gulai gajebohnya siap untuk dinikmati. Tawar-menawar harga di pasar hal biasa dong. Tapi gimana kalau tawar-menawarnya menggunakan bahasa isyarat aja? Apa bisa paham ya? Bisa! Sahabat, banyaknya penggunaan daging sapi pada makanan Sumatera Barat membuat Ranah Minang punya tradisi unik dalam proses jual beli sapi. Maksudnya sih agar harga sapi terjaga dan stabil dan tidak diketahui sembarang orang. Pedagang dan pembeli cukup bersalaman dan memainkan masing-masing jari tangannya untuk bertransaksi. Terkadang dibalas dengan isyarat berupa anggukan dan gelengan kepala. Tanda setuju atau tidaknya terhadap penawaran yang diberikan. Ini tradisi marosok alias jual beli bisu khas Padang Pariaman, Sumatera Barat. Untuk melakukan marosok, biasanya penjual akan menyiapkan sebuah kain, sarung, topi, atau sekedar kaos yang dipakai untuk menutupi tangan mereka. Bukan tanpa alasan ya, karena penjual tidak ingin harga ternaknya diketahui banyak orang. Nah, ada isyarat jari yang menunjukkan nominal angka. Setiap jari melambangkan angka puluhan, ratusan, bahkan jutaan rupiah. Misalnya nih, seorang pedagang ingin menjual ternaknya seharga 5,5 juta. Maka dia akan memegang telunjuk pembeli yang melambangkan nominal 10 juta. Kemudian, 5 jari lain yang digenggam dan digoyangkan ke kiri, yang berarti 10 juta dikurangi 5 juta. Sedangkan untuk menunjukkan nominal 500.000, jari yang digoyangkan tadi akan digenggam lagi dan dihentakkan. Unik banget pokoknya. Kalau biasanya, pembeli akan menanyakan berat sapi dengan timbangan. Namun di pasar ternak ini, semua timbangan tidak berfungsi. Harga sapi hanya berdasarkan pengamatan saja. Masalah berat sapi urusan belakangan. Nah, jika cocok, transaksi baru akan terjadi. Tradisi marosok memang sudah dilakukan secara turun-temurun sejak zaman raja-raja Minangkabau dan menjadi kearifan lokal hingga saat ini. Sahabat, hewan kerbau memang identik dengan masyarakat Minang. Kerbau melambangkan kepercayaan, kerja keras, dan senantiasa memberi manfaat. Tanduk kerbau bahkan menjadi inspirasi dari bentuk rumah gadang. Nah, di Desa Siano, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, ada pengrajin kreatif yang membuat miniatur pedati yang ditarik kerbau. Khas banget Sumatera Barat. Pak, bambu yang digunakan itu seperti apa? Ini kalau bapak ini yang sering dipakai bambu betung. Sebab itu bambu betung itu tebal dan juga tahan lama. Pembuatan miniatur pedati Uda Musri dilakukan sejak tahun 1981. Sengaja dipilih bahan bambu betung karena mudah didapat. Tapi tak cuma berbentuk pedati loh, jenisnya banyak. Sebelum dibuat kerajinan, bambu digergaji pada tiap ruasnya, lalu dipotong-potong kecil atau sesuai bentuk yang akan dibuat. Potongan bambu diukur dengan penggaris dan ditandai sebelum dipotong. Tujuannya sih
sih, selain jadi rapi dan seragam, juga tidak ada bambu yang terbuang. Minim limbah pokoknya. Jika sudah terpotong, haluskan dengan amplas. Lalu rekatkan tiap bagiannya dengan lem kayu. Biarkan sejenak, amplas kembali supaya mengkilat. Rakit deh tiap bagiannya. Jika sudah komplit, lumuri dengan vernis atau pelitur agar tahan terhadap rayap ya. Jadi bisa awet hingga bertahun-tahun. Tak kurang lebih dari 40 model miniatur bambu yang telah diciptakan Uda Musri. Penjualannya bahkan sudah mencapai Eropa loh. Keren banget ya. Mengulik kuliner Sumatera Barat seakan tak ada habisnya. Jenisnya banyak banget dan pastinya enak-enak. Dan yang ini wajib dicoba, namanya kerabu beluik. Penggemar olahan belut pasti suka. Kita beli belutnya dulu di Pasar Payakumbuh ya, murah kok. Sekarang baru deh, kita olah jadi kerabu beluik. Kerabu berasal dari kata merabu yang artinya masakan yang mentah. Sedangkan baluik adalah belut. Kita bersihkan belutnya dulu ya, lalu tusuk bagian kepala dengan bambu yang diruncingkan. Panggang deh di atas bara api. Kenapa pakai baro bakalnya, Kak? Kalau pakai baro supaya masaknya tuh rancak, lamo gitu kan, agak enggak terpasung. Kalau pakai api, masaknya capek tapi enggak rancak masaknya. Sahabat, karena belut memiliki kandungan kolesterol yang cukup tinggi, maka cara yang tepat mengolahnya ya dengan dipanggang. Jadinya lemak yang ada pada belut bisa jauh berkurang. Oh iya, sebaiknya ketika memanggang gunakan bara dari batok kelapa ya. Jamin, cita rasa belutnya akan semakin enak. Jangan lupa bolak-balik ya. Nah, kalau aromanya sudah keluar, angkat belut dari bara api. Bersihkan sisa abu yang menempel ya. Sisihkan bagian kepalanya. Itu baliknya Mbak enggak bisa dibasuh, Kak? Enggak boleh? Iya, Kak. Justru kalau dibasuh hilang aromanya. Hilang Ya, aroma. harus kita bawa seketik abu-abunya. Sekarang kita racik bumbunya. Haluskan cabai merah dan garam secukupnya. Kemudian tambahkan bawang merah, tumbuk kasar bersama cabai gilingnya ya. Pisahkan ke dalam wadah. Peras santan kelapa menggunakan air matang. Campurkan dalam wadah berisi bumbu giling. Tambahkan perasan jeruk limau, tapi jangan terlalu banyak ya, karena bisa menghilangkan rasa karabu baluiknya nanti. Beri sobekan daun jeruk untuk menghilangkan bau amisnya. Aduk bumbu hingga tercampur rata. Masukkan potongan belutnya. Diamkan karabu baluik sekitar 15 menit supaya bumbunya meresap. Aduh, bikin lapar. Onde-mande nikmatnya. Rasanya gurih dengan racikan bumbu mentah yang menyegarkan. Semangat deh makannya. Apalagi nasinya juga masih hangat. Nambah terus. Asam kandis adalah sejenis asam yang digunakan untuk sebagian besar kuliner ranah Minang. Dan sentra penghasil asam kandis yang cukup ternama di Sumatera Barat adalah Desa Tanah Taban, Nagari Limau Purui, Kecamatan Limokoto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Sahabat, pohon asam kandis memang masih sekerabat dengan manggis yang tumbuh cukup tinggi. Bahkan bisa mencapai 20 meteran tuh. Wah, tenang, gak usah dipanjat kok. Kita pakai galah dari bambu aja ya, praktis. Pilih asam kandis yang sudah matang, yang berwarna kuning cenderung oranye.
Kabarnya sih, tanaman yang berasal dari India ini kaya akan antioksidan dan mengandung senyawa pencegah penyempitan pembuluh darah atau anti-stroke. Wah, banyak juga ya asam kandisnya. Langsung aja dikeringkan deh. Belah buah asam kandisnya, ambil daging buahnya saja ya, bijinya jangan dibuang. Pisahkan dalam wadah untuk difermentasi. Sementara kulitnya dijemur selama 3 hari. Jika kulit asam kandis sudah berubah warna menjadi coklat tua, beri perasan fermentasi biji asam kandisnya ya, agar warnanya lebih mengkilap dan tidak kusam, dan juga menambah rasa asam. Jemur lagi deh hingga benar-benar kering. Sahabat, asam kandis kering tahan sampai 1 tahun dan bisa dibeli di pasar tradisional seharga Rp30.000 per kilogramnya. Sahabat, salah satu masakan ikan yang paling digemari di tanah Minang adalah asam pade. Bumbu utamanya ya asam kandis. Asam pade artinya asam pedas. Wah, bisa jadi menu arisan nih. Kita haluskan dulu jahe, bawang putih, dan bawang merahnya sampai hancur. Tambahkan cabai, giling sampai halus ya. Selanjutnya pindahkan bumbu ke dalam wadah. Beri sedikit air, aduk kembali. Kenapa nggak dimasukin ke kualinya aja? Supaya cabenya tuh nggak mengental sedikit. Sama alatnya. Biar lebih mantap, masak di kuali dari tanah liat. Meski matang lebih lama, rasanya akan lebih enak dengan aroma yang khas. Saatnya bumbu rahasia tampil, asam kandis yang sudah dibersihkan. Masak sampai bumbu mendidih, tambahkan daun kunyit, ruku-ruku, dan seledri. Daun ruku-ruku sekilas mirip dengan kemangi, termasuk bagian dari keunikan bumbu rempah ala Minangkabau. Daun ruku-ruku berkhasiat mencegah penyakit darah tinggi dan jantung loh. Widih, wanginya. Masukkan deh potongan ikan tongkolnya. Masak dalam bumbu asam pade sampai matang. Beneran enak. Rasa asam dan pedasnya berimbang, meresap pada ikan yang lama bana. Pokoknya tamboci. Masih pengen yang seru-seru dari tanah Minang? Jangan kemana-mana dong, tetap di Ragam Indonesia Trans 7. Jika sahabat berwisata ke Sumatera Barat, pastinya harus datang ke lembah tercantik di Indonesia. Apalagi coba kalau bukan Lembah Harau. Berada di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Lembah Harau hanya berjarak sekitar 18 km saja dari kota Payakumbuh. Gak cuma itu aja sahabat, Lembah Harau juga terkenal dengan air terjunnya yang cukup banyak. Di antaranya disebut air terjun Sarasah Bunta. Oh iya, dinamakan Sarasah Bunta karena mempunyai air terjun yang berjuntai-juntai indah. Sahabat, kalau yang ini Sarasah Murai namanya. Katanya sih sering jadi tempat burung murai mandi sambil bercengkerama, sehingga masyarakat menamakan Sarasah Murai. Nah, buat yang jomblo, coba deh mandi di Sarasah Murai. Kabarnya sih bisa cepat dapat jodoh. Kalau yang mau lebih menegangkan, untuk menguji nyali dan merangsang munculnya adrenalin, sahabat bisa ikutan outbound. Cukup membayar Rp25.000 saja. Sahabat akan meniti jembatan kayu melintasi kolam air terjunnya. Widih!
menuju titik finish outbound-nya, sahabat akan menggantung di atas seutas tali dan berseluncur atau berflying fox ria. Seru deh pokoknya. Sahabat, Lembah Harau juga dijuluki Lembah Yosemite-nya Indonesia loh, karena memiliki keindahan seperti Taman Nasional yang terletak di Sierra Nevada, California, Amerika. Alamak, makin cinta deh sama Indonesia. Hayo, siapa yang gak mau ke Lembah Harau? Kalau aku sih, yes.